Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Tata Nugraha dengan NIM 05071282502502. Saya dari program studi agroteknologi Universitas Sriwijaya tahun 2020. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem budidaya tanaman hidroponik rakit apung. Apa sih yang dimaksud dengan sistem budidaya tanaman rakit apung? Sistem DWC atau yang biasa dikenal dengan sistem rakit apung adalah salah satu sistem dalam hidroponik. Prinsip kerja sistem rakit apung ini ialah mengapungkan tanaman pada larutan nutrisi sehingga akar tanaman akan terus terendam oleh air nutrisi. Karena tidak adanya aliran air pada sistem ini, maka suplai oksigen dalam air nutrisi dilakukan dengan bantuan aerator tambahan. Sistem ini bisa dibilang cukup sederhana, akan tetapi efisien dan efektif. Seperti namanya, sistem ini memerlukan sebuah bak penampung air nutrisi dan media untuk menahan tanaman agar tetap bisa mengapung seperti rakit. Kita bisa menggunakan papan styrofoam, papan infrared, atau media lain yang ringan dan tentunya kuat. Karena dalam sistem ini tidak ada aliran air dan arus air, maka dari itu suplai oksigen akan ditambahkan dengan bantuan aerator. Oksigen ini memiliki peran yang cukup krusial dalam sistem ini. Jika tidak diberikan tambahan oksigen, akar tanaman yang terus terendam air bisa gagal berkembang, rusak, atau parahnya bisa membusuk. Hal itu tentunya akan membuat tanaman tersebut menjadi mati. Ada beberapa kelebihan dari sistem rakit apung ini. Yang pertama, sistem DWC atau rakit apung tentu saja memiliki tingkat oksigen yang lebih tinggi. Hal itu tentu saja karena yang dialirkan pada air nutrisi dan pemberian oksigen yang menyeluruh ke zona akar tanaman memungkinkan akar tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta bisa mempercepat laju dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oksigen memiliki peran penting dalam penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Dengan adanya oksigen, nutrisi yang berada di dalam air akan didorong masuk ke dalam setiap sel-sel tanaman. Kelebihan kedua pada sistem ini adalah sistem rakit apung lebih hemat dalam penggunaan air, nutrisi, maupun listrik. Sistem ini tidak memerlukan pompa untuk mengalirkan air secara berkala ke zona akar tanaman. Dengan begitu, sistem ini jadi lebih hemat dalam penggunaan listrik. Selain itu, penggunaan air dan nutrisi pada sistem ini juga lebih hemat dikarenakan tingkat penguapan pada sistem rakit apung ini sangat kecil. Selain karena tidak adanya aliran, penggunaan rakit pada sistem ini juga memungkinkan untuk mencegah terjadinya penguapan yang lebih. Kondisi akar yang selalu terendam juga memungkinkan untuk menghemat penggunaan takaran nutrisi yang diberikan. Kelebihan yang ketiga, yaitu pada sistem rakit apung ini adalah sistem ini mudah dalam perawatannya. Kita tidak perlu membongkar seluruh sistem hanya untuk membersihkan saluran air lagi. Sistem ini juga minim pertumbuhan alga yang biasanya sangat mengganggu pada sistem hidroponik. Pada sistem ini juga tidak akan terjadi penyumbatan saluran oleh akar tanaman yang sudah terlalu banyak dan cukup besar. Meskipun ada kelebihannya, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada sistem ini bisa menjadi acuan bagi kita yang ingin berbudidaya hidroponik dengan sistem rakit apung. Kekurangan yang pertama yaitu sistem ini cukup sulit dalam mengontrol suhu air. Hal ini bisa terjadi karena sistem ini tidak memiliki aliran air dan airnya cenderung diam, akibatnya suhu air pada sistem ini bisa naik dengan cepat dan lama. Suhu air yang tinggi mengganggu penyerapan nutrisi oleh akar tanaman dan mengganggu proses metabolisme pada tanaman sehingga akan terjadi gangguan pertumbuhan seperti batang tanaman yang kurus dan labil. Kekurangan selanjutnya, sistem ini dalam skala besar sangat bergantung pada aerator untuk pasokan oksigen. Bila terjadi kegagalan pompa air atau dalam waktu yang cukup lama, bisa menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Kegagalan aerator juga bisa menyebabkan suhu air menjadi naik karena tidak adanya oksigen dan udara yang dialihkan ke dalam air. Kekurangan yang ketiga, sistem ini memiliki tingkat fluktuasi pH dan nutrisi yang tinggi. Fluktuasi pH dan nutrisi di sini sangat berkaitan dengan dua poin sebelumnya, yaitu suhu air yang tinggi dan oksigen yang kurang akan menyebabkan pH air menjadi tidak stabil. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga menyebabkan beberapa unsur tidak bisa diserap oleh akar tanaman.
Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini, maka kita harus melakukan pengecekan secara berkala, baik itu suhu, oksigen, pH, dan kadar nutrisi dalam air. Jika penanaman dilakukan pada ruangan tertutup seperti greenhouse, pemasangan sistem pendingin atau ventilasi ruangan juga bisa dilakukan agar menjaga suhu dalam ruangan stabil. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem DWC atau rakit apung ini. Semoga penjelasan ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang baru memulai berhidroponik. Teman-teman juga bisa membandingkannya dengan sistem lain. Kira-kira sistem mana yang menurut teman-teman cocok untuk diterapkan. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Jika teman-teman merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat, dan jika ada yang ingin teman-teman tambahkan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.